kawan-kawan, kita berjumpa lagi di Aya Novel. Mari kita saksikan bersama-sama. Let's go. Bab 3659. Menghancurkan dan membunuh. Kiara menundukkan kepalanya dan meninggalkan pelukan Alexis, berdiri seperti patung batu tua di tengah badai salju. Sepanjang jalan, meskipun dia merasa bahwa Alexis mendominasi, kuat, dan selalu menggertak dirinya, dia tidak berpikir bahwa Alexis adalah orang jahat. Dan bahkan memiliki kesan yang baik tentang dia. Dia telah berlatih sekte spiritual Yin dan Yang sejak dia masih kecil, dan dia telah melihat terlalu banyak pria jelek, jadi dia selalu enggan untuk berhubungan dengan pria. Namun, Alexis memberinya perasaan khusus, seolah-olah dia berbeda dari pria lain. Dia merasa bahwa karena itu tertulis di akta spiritual bahwa itu tidak akan membahayakan hidupnya, Alexis setidaknya tidak akan melanggar janjinya. Tapi sekarang, jika Alexis ingin menggunakan tubuh spiritualnya, haruskah dia setuju dengan Javier? Lagi pula, itulah cara untuk mendapatkan yang terbaik dari diri Anda, bukan? Hehe, untuk Kiara. Selama dirinya menarik napas, itu bukan pelanggaran kontrak spiritual, bukan? Senyum mencela diri sendiri muncul di wajah cantik Kiara, dia hanya alat untuk Alexis. Alexis tidak berbeda dari pria lain. Tetapi pada saat ini, semua orang yang hadir merasakan hawa dingin di jiwa mereka. Pedang panjang hitam pekat dan pedang naga debu jatuh muncul di tangan Alexis satu demi satu. Melihat ini, Javier dan Flores tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Apa yang akan dilakukan anak ini? Alexis memegang dua pedang, kekuatan bulan darah berkumpul, dan sajak yang melahap jiwa berputar-putar di sekitar pedang iblis, seolah-olah dia bisa menembak kapan saja. Dia berkata dengan kosong, "Aku akan memberimu kesempatan untuk pergi, dan sekarang menghilang dari hadapanku." Wajah Javier tenggelam dan berkata, "Tuan muda, apakah Anda yakin ingin melakukan sesuatu dengan kami berdua? Ini bukan keputusan yang bijaksana." Alexis menatap Javier, rasa dingin di wajahnya semakin dalam. "Aku akan memberi Anda waktu 3 napas. Di depan mata saya, dan menghilang. Jika tidak, Anda semua akan mati." Boom! Tak terlihat, niat membunuh yang mengerikan langsung menyelimuti Flores dan Javier. "Kamu." Di bawah rangsangan niat membunuh ini, ekspresi Flores langsung berubah mengerikan, seperti binatang buas. Niat membunuh yang mengerikan juga muncul dari tubuh Flores, matanya merah, dan sepertinya akan pergi untuk menembak Alexis. Tetapi pada saat ini, Javier meraih lengan Flores. Jika ada orang di dunia ini yang bisa menghentikan Flores yang marah, itu mungkin hanya Javier. Namun, Alexis menutup mata terhadap kinerja keduanya, dan berkata dengan dingin, "1." Flores meraung pada Javier, "Saudaraku, tidak peduli betapa anehnya anak ini, jika Anda dan saya bergabung, mungkin bukan tanpa kekuatan untuk bertarung." Gadis pemuja iblis itu telah melakukan yang terbaik untuk menahan dingin, dan itu tidak berguna. Apa yang kita takutkan dari yang dia lakukan? Flores adalah pria kejam yang dikenal sebagai penghancur dan pembunuh. Hampir tidak ada seorang pun dalam hidup ini yang berani mengancamnya seperti ini. Dan mereka yang melakukannya, semua akan mati. Pada saat ini, sarafnya akan dibakar oleh kemarahan, dan hanya ada satu pikiran di benaknya, yaitu membunuh Alexis dengan sangat kejam. Tapi Javier berpegangan pada Flores, dan tersenyum dingin pada Alexis, "Hehe, kamu benar-benar berani, tapi, nak, aku harap kamu tidak melakukannya untukmu. Sekarang kamu akan menyesal keputusan ini." Alexis tersenyum pada Javier, dan melanjutkan, 2. Mata Javier benar-benar suram, dia memegang Flores dengan erat, dan berteriak, "Ayo pergi." Saat berikutnya, mereka berdua terbang di kejauhan ketika nyala api penuh dengan api. Kiara menonton adegan ini dengan cara yang membosankan, dia benar-benar tidak mengerti.
Karena Alexis hanya ingin menggunakan kata-katanya, mengapa dia tidak setuju dengan Javier? Dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada saat ini, tubuhnya yang sedingin es ditarik ke dalam pelukan yang berapi-api. Alexis berkata dengan ringan, "Bukankah aku sudah mengatakan, mendekatlah padaku, itu perintah. Siapa yang mengizinkanmu melepaskan diri dariku sesuka hati? Kamu lupa bahwa kamu telah berjanji untuk mematuhiku sepenuhnya di alam misterius bulan ini." Kiara mendengus pelan, pria ini masih harus memberi pelajaran pada dirinya. Tepat ketika dia sedikit tertekan, suara Alexis terdengar lagi, "Saya tidak suka orang lain melanggar janji kepada saya, tapi aku tidak suka melanggar janjiku sendiri kepada orang lain. Karena aku mengatakan itu tidak akan menyakiti hidupmu, aku pasti akan melakukannya." Kiara tercengang ketika dia mendengar kata-kata itu, hatinya sepertinya dipukul keras oleh sesuatu. Dia perlahan mengangkat wajahnya dan melihat ini pria itu, senyum tak terkendali muncul di wajahnya yang cantik. Pria ini tampaknya sangat berbeda dari yang lain. Dalam pegunungan ribuan mil jauhnya dari Istana Dewa Bulan, dua sosok melintas melalui angin dan salju dan mendarat di sebuah gua. Keduanya adalah Javier dan Flores. Pada saat ini, wajah bekas luka Flores penuh dengan keengganan dan kemarahan, dan dia berteriak pada Javier, "Kakak, kamu membiarkan anak itu pergi. Untuk mendapatkan esensi dari cairan bulan ini, kami telah mempersiapkan selama 100 tahun. Apakah hanya seperti ini hasilnya? Belum lagi gadis iblis itu telah datang kepada kita." Wajah Javier sangat suram, dia tersenyum dingin, "Lepaskan. Saudaraku, apakah kamu ingat ketika aku membiarkannya pergi dan menyinggungnya?" Flores mendengar kata-kata itu, hatinya terpana, dan orang-orang di wilayah jiwa bulan memanggilnya Dewa Penghancur, tetapi di dalam hatinya, saudaranya jauh lebih menakutkan daripada dirinya sendiri. Dalam ingatannya, orang-orang yang telah menyinggung Javier, tanpa kecuali, nasib mereka 10.000 kali lebih tragis daripada kematian. Javier berkata dengan dingin, "Namun, ini juga masalah waktu untuk memulai. Ini jelas bukan pilihan yang bijaksana untuk melawan anak aneh ini di dekat kuil Dewa Bulan. Saudaraku, apakah Anda tahu jenis latihan apa yang saya latih?" Javier mengangguk dan berkata, "Jika saya ingat dengan benar, kakak tertua, Anda sedang mengembangkan salah satu dari 3 metode untuk menekan sekte yang telah diturunkan dari zaman kuno oleh 7 sekte spiritual mendalam. Mengembangkan latihan ini akan membuat hubungan antara surga dan dunia, dan bahkan dapat merasakan keberadaan energi surga, tetapi saya telah berlatih seni bela diri selama bertahun-tahun, tetapi saya tidak pernah menemukannya sampai hari ini." Flores terkejut ketika dia mendengar kata-kata itu, dan berkata dengan tidak percaya, "Saudaraku, maksudmu, anak itu?" Javier mengangguk dengan sungguh-sungguh dan berkata, "Ya, ada keberuntungan besar. Dan aku mungkin benar-benar mati." Bahkan Flores, seorang pria kejam yang dikenal sebagai dewa penghancur dan dewa membunuh, mau tidak mau menunjukkan jejak kengerian di wajahnya. Tapi hanya karakter dalam legenda memilikinya. Salah satu eksistensi yang menghancurkan dunia adalah Tuan Reinkarnasi. Bab 3660 Lepas Landas. Menurut legenda, keberadaan takdir ini tidak tertandingi oleh bantuan Tuhan. Siapapun yang memusuhi itu sama dengan memusuhi langit, dan itu tidak akan lebih baik. Kedengarannya seperti ilusi, jika Anda telah berkultivasi ke level mereka, Anda akan dapat mengalami kengerian itu. Javier berkata, "Namun, keberuntungan itu juga berfluktuasi dari waktu ke waktu, yang terkait dengan sebab dan akibat, dan lainnya. Itu tidak selalu ada di puncak. Setiap kali kesempatan datang kepada orang ini, keberuntungannya dari langit untuk sementara akan berkurang. Butuh waktu tertentu untuk pulih ke puncak." Suaranya tiba-tiba menjadi dingin dan dingin, "Jadi, jika kita ingin mengambil tindakan, kita memilih kapan dia mengumpulkan esensi bulan cair itu. Oke. Pada saat ini, Istana Dewa Bulan." Alexis dan Kiara melihat pemandangan di depan mereka dengan ekspresi mengejutkan.
Mereka melihat bahwa di tengah-tengah udara dingin yang sangat kuat, ada kolam yang jernih. Kolam yang jernih ini terbuat dari semacam batu giok yang memancarkan kekuatan cahaya bulan murni, dan kolam itu seperti cahaya bulan. Obat mujarab. Ini adalah inti dari cairan bulan. Bahkan jika mereka belum benar-benar mencapai kolam yang jernih, spiritualitas ekstrim dan aura ilahi hampir akan menenggelamkan jiwa mereka. Harta karun. Esensi cair bulan ini adalah harta yang nyata. Namun, bukan hal yang mudah untuk mendapatkan esensi spiritual cair bulan ini. Udara dingin yang menakutkan yang menyelimuti udara saja adalah gunung yang sulit ditaklukkan. Alexis bertanya pada Aurora, "Aurora, apa yang harus aku lakukan sekarang?" Aurora berkata, esensi roh cair bulan ini adalah prajurit biasa di alam perbaikan. Bahkan jika ada cara untuk melewati udara dingin ini, tidak mungkin untuk secara langsung memperbaikinya. Paling-paling, mereka berdua harus berpikir dengan cara yang sama, itu sebabnya mereka ingin bekerja sama denganmu, bagaimanapun juga, bahkan jika kamu mendapatkan jejak esensi roh cair bulan, itu sudah merupakan keuntungan yang tak terbayangkan. Dia tersenyum main-main. Bagaimana mereka bisa memikirkannya seperti itu? Apakah ada orang di dunia ini yang bisa langsung menelan esensi bulan? Alexis, tidak sulit bagimu untuk melewati penghalang dingin ini, bukankah kamu mengolah seni pembakaran darah dan menggunakannya? Alexis mendengar kata-kata, memotivasi api mendalam dalam kegelapan, nyala api biru langsung menyala pada Alexis, dan ada 7 tingkat cahaya darah dalam nyala api, yang meledak. Aliran spiritual murni melonjak keluar. Kiara menatap Alexis dengan tidak percaya. Orang ini, bagaimana bisa dia masih memiliki spiritual yang begitu kuat? Namun, kejutan yang Alexis berikan padanya terlalu banyak, dia sudah sedikit mati rasa. Bahkan jika Alexis menghancurkan alam bulan yang misterius dengan satu pukulan, mungkin Kiara bisa menerimanya. Tiba-tiba, setelah menggunakan seni darah yang membakar ini, pengaruh udara dingin pada Alexis dan Kiara sebenarnya sangat melemah. Aurora berkata sambil tersenyum, esensi roh cair bulan adalah sesuatu yang disembah oleh klan Dewa Bulan, dan energi dinginnya tidak berpengaruh pada ras dewa. Meskipun tidak kecil, itu lebih dari cukup untuk dilewati penghalang udara dingin ini. Faktanya, jika dia sendirian, bahkan jika dia tidak menggunakan seni darah pembakaran, dia dapat melewati penghalang udara dingin ini dengan fisiknya yang menakutkan. Memasukinya dengan Kiara, hanya mengandalkan kekuatan murni yang diubah oleh vitalitasnya yang kuat, dia tidak bisa melakukannya. Namun, Alexis tidak segera mengambil langkah dan berjalan menuju esensi roh cair bulan itu. Sebaliknya, dengan lambaian tangannya, beberapa aura terbang keluar dari tangannya, jatuh ke arah yang berbeda, membentuk formasi. Pada saat yang sama, Alexis tiba-tiba membalik telapak tangannya dan memegang pedang iblis. Dan pedang naga debu jatuh juga erat di belakang punggungnya. Ketika Kiara melihat Alexis mengeluarkan pedang panjang gelap dan pedang di belakangnya, dia terkejut, dia tidak mengerti apa yang akan dilakukan Alexis, dia melihat sekeliling dengan matanya yang indah, mungkinkah ada musuh yang tersembunyi di sini? Tapi, saat berikutnya, Alexis memutar pedangnya dan menebas pergelangan tangannya. Dengan sapuan, cahaya darah menyala, dan hujan darah keluar. Melihat ini, Kiara berseru, "Apa yang kamu lakukan? Apakah kamu sudah gila?" Pada saat hujan darah naik, pedang Alexis terhubung, dan manik-manik darah di udara dipadatkan menjadi satu, dan itu berubah menjadi jimat berwarna darah seni. Saat berikutnya, rune berdarah ini tersembunyi di kehampaan. Kiara buru-buru menarik pergelangan tangan Alexis, melihat lukanya, dan tertegun lagi, hanya untuk melihat bahwa luka di pergelangan tangan Alexis hampir sembuh pada saat ini. Dia menghela nafas lega dan menatap Alexis dengan bingung. Sepanjang jalan, Alexis sepertinya meninggalkan rune berdarah dari waktu ke waktu, tetapi sebelumnya, itu hanya setetes darah, tidak seperti sekarang yang dilebih-lebihkan. Apa yang akan Alexis lakukan? Meskipun Kiara penasaran, dia tidak banyak bertanya.
Pada saat ini, Alexis berkata, "Oke, ayo masuk." Setelah itu, dia membawa Kiara dan melangkah ke udara dingin. Udara dingin, saat Alexis melangkah ke dalamnya, meraung ke arah Alexis seperti ngengat ke api. Ini tidak hanya membawa kekuatan dingin, tetapi dampak yang kuat juga membuat langkah Alexis semakin berat. Alexis tidak berpikir begitu, tetapi meskipun Kiara memiliki seni darah pembakaran untuk menahan dingin, dia masih menggigil kedinginan, merasa bahwa darahnya akan membeku. Mata Alexis menyipit, dan dia berteriak keras, dan napas reinkarnasi melonjak dalam sekejap, dia benar-benar melakukan metode 6 jalan reinkarnasi. Namun, di alam rahasia seperti itu, Jennifer dan Hibler seharusnya tidak dapat menemukannya. Kekuatan besar di tubuhnya melonjak, dan di bawah pengaruh udara dingin ini, dia dengan cepat berlari ke arah tempat itu. Setelah beberapa napas, Alexis datang ke tepi kolam yang jernih ini. Batu giok yang membangun kolam jernih cukup menakjubkan. Jelas bahwa esensi bulan memancarkan udara dingin yang menakutkan. Namun, tempat yang dikelilingi oleh cahaya bulan di sekitar kolam jernih itu tenang. Tidak hanya tidak dingin sama sekali, tetapi juga tenang. Dipenuhi dengan udara dan kehangatan yang lembut. Alexis melihat esensi roh cair bulan di depannya, dan ada sedikit kegembiraan di matanya. Jika dapat melahap esensi spiritual cair bulan ini, fondasi, kekuatan fisik, dan spiritualitasnya akan dinaikkan ke tingkat yang baru lagi, bukan? Kekuatannya akan meroket lagi. Namun, Aurora berkata pada saat ini, Alexis, kamu tidak hanya ingin melahap esensi roh cair bulan ini, tetapi juga dalam proses melahap, kamu harus mengembangkan kekuatan magis yang disebut kekuatan tubuh. Hanya dengan begitu efeknya dapat dari esensi roh cair bulan dibawa ke dalam permainan penuh. Setelah memasuki kolam yang jernih ini, gunakan metode yang saya katakan untuk mengaktifkan energi spiritual. Alexis mengangguk diam-diam ketika dia mendengar kata-kata itu, dan tiba-tiba, dia menoleh, benar melihat di Kiara, dia berkata, "Buka pakaianmu." Ketika Kiara mendengar ini, dia sedikit terkejut, apa yang baru saja Alexis katakan? Apakah dia mendengarnya dengan benar? Dalam sekejap, wajah cantik Kiara berubah merah, dan dia menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Sulit. Mungkinkah Alexis akhirnya akan menunjukkan warna aslinya dan menyerang dirinya? Bab 3661. Bulan terbit. Alexis sedikit mengernyit, membelakangi Kiara, dan berkata, "Lepaskan pakaianmu, masuk ke kolam, dan gunakan tubuh Yin untuk menetralkan esensi dari cairan bulan." Kiara tampak sedikit malu, tapi ketika dia melihat esensi roh cair bulan, wajahnya yang cantik sedikit pucat. Esensi roh cair bulan ini sangat dingin, dia tidak bisa menahan dinginnya sendirian, bagaimana dia bisa memasukinya? Alexis berkata, "Jangan khawatir, setelah bersentuhan dengan kulit Anda, tubuh Yin akan berlaku secara otomatis, belum lagi esensi bulan tidak dapat menyakiti Anda, dan bahkan memasuki kolam akan memiliki banyak manfaat bagi tubuh Anda." Kiara mengangguk ringan, dia percaya pada Alexis. Saat berikutnya, dia menjelaskan dengan ringan, sepasang gelombang jatuh, dan Alexis sedikit terkejut. Kenapa gadis ini masih menyembunyikan sosoknya? Dengan sepasang kaki batu giok, Kiara mengetuk permukaan kolam, dan sepertinya ada semacam kekuatan dalam darahnya, secara bertahap terbangun. Esensi roh cair bulan itu, tidak hanya tidak memberinya perasaan dingin, sebaliknya, kekuatan cahaya bulan yang samar mengalir ke tubuh Kiara. Tubuh halus Kiara bergetar, dan ekspresi kegembiraan muncul di matanya yang indah, dan dia memasuki kolam tanpa ragu-ragu. Dalam sekejap, sisi kolam jernih ini penuh dengan cahaya warna-warni, seolah-olah ada bulan terang yang terbit di kolam. Ketika Alexis melihat ini, senyum muncul di sudut mulutnya. Setelah Kiara memasuki kolam, perasaan esensi roh cair bulan memberinya beberapa poin kelembutan. Segera, dia berhenti membuang-buang waktu dan jatuh ke kolam dalam sekejap. Awalnya,
Kiara, yang masih menikmati kekuatan cahaya bulan, melembabkan setiap pori-pori tubuhnya, terlihat sangat santai dan nyaman, wajahnya langsung menegang. Mengapa Alexis masuk? Dia tahu bahwa dia bisa menahan esensi spiritual cair bulan karena tubuh yin, tapi Alexis tidak memilikinya. Bagi Alexis, esensi roh cair bulan ini seharusnya sangat dingin. Dan, dia telanjang sekarang. Wajah cantik Kiara berubah menjadi merah darah dalam sekejap, dan bahkan tubuh putihnya yang halus berubah menjadi merah. Detak jantungnya terus meningkat, napasnya menjadi cepat, pikirannya kosong, dan dia tidak tahu di mana dia berada. Sekarang, seluruh tubuh tampaknya menyusut. Dia dan pria lain bahkan tidak pernah berpegangan tangan. Untuk sementara, hati Kiara juga dipenuhi rasa malu. Tapi saat Alexis memasuki esensi spiritual cair bulan ini, ekspresinya berubah. Ini benar-benar berbeda dari kemudahan Kiara. Meskipun esensi roh cair bulan telah melunak beberapa poin, rasa dinginnya masih sangat menakutkan. Bahkan dengan fisik Alexis, area radang dingin yang luas muncul di seluruh tubuh dalam sekejap. Selain itu, esensi roh cair bulan ini tidak hanya dingin, tetapi juga sangat berat. Setelah memasukinya, Alexis merasa ada puluhan ribu gunung raksasa yang mencapai langit, menghancurkan tubuhnya. Dia mengertakkan gigi, seni membakar darah, tubuh iblis surgawi, dan monumen reinkarnasi ditampilkan satu demi satu, dan dia nyaris tidak bisa menahan tekanan yang menakutkan. Alexis memandang Kiara dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Hadapi telapak tanganku." Kiara melihat ekspresi Alexis yang sangat serius saat ini, dan untuk sementara, dia sedikit panik, dan semua rasa malunya benar-benar terlupakan. Sekarang, dia dengan cepat mengulurkan sepasang tangan giok dan menekan telapak tangan Alexis. Kekuatan tubuh yin perlahan berbalik ke tubuh mereka berdua, dan akhirnya membuat ekspresi Alexis sedikit melunak. Namun, jika dia adalah orang biasa, bahkan jika dia berada di puncak alam perbaikan, dan bahkan dengan bantuan Kiara, saat dia menyentuh esensi spiritual cair bulan akan membeku berkeping-keping, bukan? Tetapi pada saat ini, mata Alexis penuh cahaya, dan dia akan mulai menghirup roh cair bulan ke dalam tubuhnya untuk memperbaikinya. Untuk sementara waktu, seluruh udara menjadi gelisah. Tampaknya merasakan Alexis melahap esensi spiritual cair bulan, hawa dingin di kolam yang jernih tiba-tiba menjadi lebih kuat. Mata Kiara menyusut, kekuatan spiritual di tubuhnya berlari liar, dan dia berhasil menekan kegelisahan. Dan saat Alexis mengintegrasikan roh cair bulan ke dalam tubuhnya, ekspresi yang sangat menyakitkan muncul di wajahnya. Udara dingin yang mengerikan membekukan meridiannya yang tak terhitung jumlahnya menjadi berkeping-keping. Bahkan dengan vitalitasnya yang mengerikan, akan sangat sulit untuk pulih. Cairan yang dapat menghancurkan sebuah planet disuntikkan ke dalam tubuh, menghancurkan daging dan tulangnya. Artinya, Alexis dapat menanggung kekuatan mengerikan dan vitalitas tertinggi itu. Begitu Alexis mengertakkan gigi, keganasan meletus di matanya. Dia tidak hanya mengunci dengan kuat gumpalan esensi roh cair bulan, dan dia tidak memberikannya kesempatan untuk pergi dari tubuhnya, tetapi pada saat yang sama, energi spiritualnya melonjak. Bergerak menuju penekanan esensi spiritual ini. Suara Aurora bergema di benak Alexis, mengajarinya metode kultivasi tubuh. Dan Alexis, menurut kata-kata Aurora, mendorong gumpalan esensi roh cair bulan untuk berjalan sesuai dengan meridian tertentu di dalam tubuh. Tidak peduli seberapa kuat esensi roh cair bulan ini, di bawah keausan garis keturunan dan kekuatan spiritual Alexis, itu masih secara bertahap menyerah dan berubah menjadi energi yang sangat murni, yang diintegrasikan ke dalam tubuh Alexis. Alexis berhasil menyempurnakan seuntai esensi bulan. Hanya sinar ini saja, Alexis merasa dengan gembira bahwa fisiknya telah meningkat 1 poin. Pada saat yang sama, spiritual dalam garis keturunan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Namun, ini baru permulaan. Alexis melihat esensi bulan di seluruh kolam, dan matanya penuh cahaya warna-warni. Pada saat harta itu, dia tidak ingin melepaskan setetes pun.
Dia bahkan tidak memberikan dirinya waktu untuk beristirahat, dan segera mulai memperbaiki esensi spiritual berikutnya. Semakin esensi spiritual disempurnakan, selain memungkinkan dia untuk lebih menahan kekuatan esensi roh cair bulan, pada saat yang sama, tubuh bulan rohnya ini juga akan bergerak menuju kesempurnaan. Jika tubuhnya dapat benar-benar dikultivasikan, maka esensi spiritual cair bulan ini tidak akan dapat membebani Alexis. Alexis mengeluarkan geraman rendah, dan menyerap untaian esensi spiritual lainnya ke dalam tubuhnya. Namun, darahnya secara bertahap menyebar di kolam, dan kolam yang jernih, yang awalnya jernih dan cerah, ternoda oleh lapisan darah. Di luar kuil Dewa Bulan, dua cahaya api meletus. Di antara cahaya api itu, ada dua pria berjubah biksu, Javier dan Flores. Flores mengerutkan kening dan bertanya kepada Javier, "Saudaraku, apakah kamu yakin anak itu sudah mulai mengumpulkan esensi bulan? Bagaimana kamu menilainya?" Javier berkata dengan ringan, "Kamu tidak merasa dingin, di sini satu poin melemah." Ekspresi Flores berubah ketika dia mendengar kata-kata itu. Samar-samar, sepertinya begitu. Segera, wajahnya berubah mengerikan, anak ini harus mati. Mereka berdua bergerak menuju kuil Dewa Bulan. Segera, Javier dan Flores tiba di dekat istana Dewa Bulan. Namun, ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka, terlihat mereka tidak percaya. Bocah ini, bagaimana tubuhnya memasuki esensi roh dari cairan bulan? Selain itu, yang paling penting adalah meskipun napasnya sedikit lemah, dia masih hidup dan sehat. Bab 3662 Papan Catur Alexis. Javier dan Flores, mereka telah melakukan semua persiapan selama 100 tahun terakhir, tetapi mereka hanya ingin menghilangkan jejak esensi spiritual dan menemukan cara untuk menggunakannya, tetapi anak ini benar-benar menelannya secara langsung. Mereka semua terlihat bodoh. Namun, segera, Javier memiliki sedikit kegembiraan di wajahnya, dan tertawa keras, "Tuhan membantu saya, itu benar-benar membantu saya. Saudara, anak ini sangat bodoh sehingga dia langsung masuk ke jiwa cairan bulan. Hehe, dia benar-benar mengejutkan bahwa dia tidak mati. Tetapi sekarang, dia pasti tidak memiliki perlawanan sama sekali, kan? Bahkan jika dia memiliki keberuntungan besar, memangnya kenapa? Dalam hal ini, dia tidak dapat melawan." Mata Flores menyala dengan ganas, dan seluruh tubuhnya melonjak. Energi spiritual melonjak, dan pedang panjang berwarna merah darah muncul di tangannya. Di tubuh pedang, berbagai rune tertulis, dan roh jahat yang mencapai langit langsung meraung keluar dari pedang panjang. Saat berikutnya, Flores membalik pergelangan tangannya, niat bela dirinya gelisah, dan niat membunuh yang mengerikan mengalir ke pedang panjang, dan menebas Alexis. Cahaya berdarah menyala, berubah menjadi bulan sabit berwarna darah, dan menebas Alexis yang berada di kolam jernih. Tetapi pada saat ini, tirai cahaya putih muncul di sekitar aula leluhur, dan cahaya pedang berwarna darah menghantam tirai cahaya putih. Ada ledakan keras, dunia bergetar, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tirai cahaya putih, tetapi mereka tidak sepenuhnya hancur oleh pukulan Flores. Namun, Flores dan Javier tidak terkejut sama sekali, formasi ini sesuai dengan harapan mereka. Pada saat ini, seluruh tubuh Javier dipenuhi dengan ritme, dan dia benar-benar memiliki pengocok di tangannya. Aura di atas pengocok itu kuat, dan itu sebenarnya adalah senjata kekaisaran tingkat tinggi. Saat berikutnya, matanya penuh dengan cahaya dingin, dan dia berteriak dengan suara rendah. Seni penyapu debu tanpa batas. Cahaya keemasan yang sangat menyilaukan melonjak keluar dari atas mengambang, seperti tangan peri, menuju tirai cahaya putih, dan menekan. Awalnya, tirai tipis, yang sudah tertutup retakan, meledak dalam sekejap. Formasi ini diperoleh oleh Alexis dari perilisan, dan peringkatnya tidak rendah, dan dapat menahan kultivator untuk sementara waktu. Tapi di depan Javier dan Flores, itu dihancurkan dalam satu pukulan. Flores tertawa liar, dan menebas ke arah Alexis dengan pedang lain. Kiara, yang berada di bawah kolam yang jernih,
secara alami merasakan adegan ini, dan wajahnya yang cantik sudah pucat, dan sekarang tidak ada formasi yang dapat memblokir serangan lawan. Dan dia, bahkan jika dia ingin melawan Alexis, dia bahkan tidak bisa melakukannya. Dia telah melakukan yang terbaik untuk menekan esensi spiritual cair bulan yang secara bertahap gelisah. Cahaya pedang ini meraung, tetapi tidak mendarat di kepala Alexis. Saat cahaya darah bulan sabit mendekati kolam jernih, itu tenggelam oleh udara dingin yang bergulir, berubah menjadi patung es berwarna darah dan jatuh ke tanah, menjadi hantaman. Dan itu berubah penghalang dingin yang dipancarkan oleh esensi roh cair bulan ini benar-benar dapat memblokir bahkan serangan seni bela diri. Kiara tidak bisa menahan nafas lega. Tapi, pada saat ini, tawa suram terdengar di telinga semua orang. Javier memandang ke arah Alexis seperti ular berbisa. Meskipun asapnya menyelimuti, dia tidak bisa melihat dengan jelas, tetapi dia masih mengejek, "Tuan muda, tidakkah kamu berharap kamu menjadi sangat sentimental? Masukkan esensi bulan. Dengan gadis iblis ini, bebek Mandarin telah bermain di air. Hehe, dasar bodoh, aku benar-benar tidak menyangka." Ekspresinya tiba-tiba menjadi dingin dan tegas dan dia berteriak, "Namun, apakah kamu pikir kamu bisa duduk dan bersantai setelah bersembunyi di udara dingin ini? Karena udara ingin mengambil esensi roh cair bulan ini." Makna yang sangat berapi-api langsung meraung dari tubuh Javier seperti badai, dan manik-manik bundar yang dikelilingi oleh cahaya api yang intens muncul di depannya. Saat bola muncul, suhu yang awalnya sangat dingin sepertinya mulai naik. Melihat ini, Kiara tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, "Ini adalah mutiara api dewa." Javier tersenyum dan berkata, "Gadis iblis itu memiliki beberapa pengetahuan." "Apa mutiara api dewa itu?" Meskipun mutiara api dewa bukanlah api spiritual yang nyata, ia mengandung bagian dari kekuatan api dewa. Ini benar-benar berbeda dari api dari guntur iblis biru yang digunakan oleh keluarga Zir untuk berkultivasi. Jika dikatakan bahwa manik guntur iblis biru mengandung 1/100 kekuatan guntur iblis biru, maka kekuatan itu mengandung semacam api dewa, 1/1000 kekuatan. Namun, sangat disayangkan bahwa mutiara api dewa adalah barang sekali pakai, dan itu akan hilang setelah digunakan. Tetapi, ini tidak sepenuhnya tidak berguna, kekuatan 1/1000 api para dewa akan meledak dalam sekejap, dan untuk sementara waktu, Anda dapat memiliki kekuatan yang menyaingi api para dewa yang sebenarnya. Selain itu, mutiara api dewa di tangan Javier ini mengandung kekuatan api sejati. Api sejati berada di peringkat ke-83 dalam daftar api ekstrateritorial. Javier menatap muram pada mereka berdua dan berkata, "Di bawah penindasan mutiara api dewa ini, bahkan udara dingin dari esensi spiritual cair bulan tidak dapat menyelamatkanmu." Saat berikutnya, Javier dan Flores melihat ke arah mereka. Satu sama lain, dan keduanya bertukar dengan sepenuh hati, "Saya berkonsentrasi pada mutiara api dewa di depan saya, bukanlah tugas yang mudah untuk mengendarai mutiara api dewa ini." Mereka penuh dengan energi spiritual, seperti banjir, dituangkan dengan liar ke dalam mutiara api dewa. Nafas berapi-api yang tak tertandingi mengalir keluar dari mutiara api dewa dalam sekejap. Javier menghadapi mutiara api dewa dengan susah payah, dan berteriak dengan suara rendah, "Pergi!" Di atas mutiara api dewa, nyala api kuning kebiruan menyala, berubah menjadi pita kuning kebiruan dengan gemetar, dan kemudian bertabrakan dengan penghalang udara dingin dan pergi. Dengan ledakan, suara keras yang menghancurkan bumi, seluruh alam misterius bulan tampak bergejolak di bawah tabrakan ini. Mutiara api dewa itu, ketika bertemu dengan udara dingin yang berasal dari esensi roh cair bulan, tampaknya telah bertemu dengan langit dan bumi, dan pancarannya langsung meledak. Api mengerikan melonjak keluar dari mutiara api dewa. Terjalin dengan aura yang benar-benar dingin itu. Untuk sementara waktu, kuil dewa bulan ini tampaknya telah berubah menjadi istana ganda es dan api. Badai salju di sekitar istana dewa bulan telah berhenti, dan bahkan salju yang telah menumpuk selama bertahun-tahun yang tidak diketahui, es menunjukkan tanda-tanda mencair.
Mutiara api dewa ini benar-benar menghalangi dinding dingin esensi roh cair bulan, dan itu mengimbanginya untuk sementara waktu. Javier dan Flores saling memandang, dan keduanya melihat kegembiraan dan kekejaman di mata masing-masing. Bukankah anak ini tadi telah mengancam mereka, akankah mereka mati? Sekarang, siapa yang akan mati? Tepat ketika Javier dan Flores hendak mengambil tindakan terhadap Alexis, yang tampaknya tidak memiliki perlawanan dalam esensi spiritual dari cairan bulan. Alexis, pada saat ini, tiba-tiba berteriak, "Lindungi aku!" Javier dan Flores tertegun sejenak, dan kemudian tersenyum. Lindungi apa sialan itu? Siapa yang harus dicari untuk melindunginya? Istana Dewa Bulan ini sangat dingin, bagaimana seseorang bisa tinggal di sini? Tetapi pada saat ini, ada ledakan keras, dan 4 sosok tiba-tiba naik ke langit dari bawah salju putih. Energi iblis yang tak terbatas menembus langit dan bumi, suara auman naga dan auman harimau mengguncang gendang telinga Javier dan Flores. Ekspresi mereka berdua tiba-tiba berubah, dan ada beberapa monster besar bersembunyi di salju. Iblis besar dari Sekte 9 Iblis Suci. Bab 3663 berteriak. Hanya monster dengan darah yang sangat kuat ini yang bisa bersembunyi di es dan salju ini begitu lama. Es dan salju di alam misterius bulan ini juga cukup istimewa, dan memiliki efek mengisolasi pikiran spiritual. Dan alasan mengapa Elong dan yang lainnya dapat menemukan tempat ini adalah berkat tanda jimat darah yang ditinggalkan oleh Alexis di sepanjang jalan. Darah Alexis mengandung darah iblis. Iblis ini adalah leluhur semua iblis. Ini memiliki semacam daya tarik bagi klan iblis manapun, dan yang digunakan Alexis adalah jimat pembekuan darah. Jimat ini dapat membuat nafas segar darah tetap di udara untuk waktu yang lama. Elong dan yang lainnya menemukan tempat ini melalui jimat pembekuan darah yang ditinggalkan oleh Alexis. Selain itu, di bawah pengaturan Alexis, itu tersembunyi di salju. Sejak awal, Alexis sudah menduga bahwa Javier dan keduanya akan pergi dan pasti akan kembali. Pada saat ini, Darren telah berubah menjadi harimau emas besar. Dia menatap Javier dengan sepasang mata harimau dan meraung liar. Bunuh. Mereka yang menyinggung putra suci hanya bisa dibalas dengan nyawa mereka. Monster, dengan raungan, dia bergegas menuju Javier dan Flores dengan putus asa. Saat mereka mengucapkan kata "putra suci", Elong dan yang lainnya tahu bahwa bahkan jika mereka mati, mereka tidak akan pernah membiarkan Javier dan keduanya meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Wajah Javier dan Flores langsung berubah jelek. Mereka kuat. Tapi Darren dan Maheswari dari Sekte 9 Iblis Suci, dua orang jenius dari Sekte 9 Iblis Suci ini sama sekali tidak biasa. Terlebih lagi, ada yang melecehkan Yuma dan Elong. Tetapi dalam menghadapi monster besar yang muncul tanpa ragu-ragu, Flores dan Javier tidak punya pilihan selain bertarung. Untuk sesaat, langit di atas kuil Dewa Bulan dipenuhi dengan cahaya darah, cahaya keemasan menyala, auman harimau mengguncang langit, dan naga terus mengaum. Keenam penjahat dari 6 sekte kuno ini bertarung bersama. Tak tertandingi. Pada saat ini, di kolam yang jernih, ekspresi Alexis kental, dan dia dengan cepat menyempurnakan kolam esensi spiritual cair bulan. Kiara melirik air kolam, dan warna mengejutkan muncul di matanya yang indah. Air di kolam ini sudah agak dangkal. Dia memandang Alexis seolah-olah dia sedang melihat monster. Bahkan jika dia memiliki tubuh yin dan esensi roh cair bulan, dia tidak akan pernah berani untuk benar-benar memperbaiki esensi roh cair bulan ini ke dalam tubuhnya. Tapi Alexis telah menelan begitu banyak esensi bulan dalam waktu sesingkat itu. Di atas istana Dewa Bulan, Javier mengatupkan giginya, dengan cepat melambaikan kocokan emas di tangannya, dan cahaya keemasan yang mengandung kekuatan yang kuat mengalir satu demi satu, dan membombardir harimau raksasa di depannya. Seni penyapu debu yang tak terukur ini adalah rahasia dari 7 sekte spiritual mendalam. Hanya kepala berikutnya yang memenuhi syarat untuk mempraktikkannya. Kekuatannya secara alami sangat menakutkan. Tapi cahaya keemasan ini menabrak tubuh harimau besar,
meskipun Darren menyerang dengan auman harimau, kulitnya terkoyak, tetapi itu tidak menyebabkan kerusakan yang sebenarnya. Dia melihat Darren berkedip dengan cahaya keemasan yang sangat menyilaukan di sekujur tubuhnya, seolah-olah cairan emas yang sangat kental mengalir di tubuhnya. Ini adalah salah satu kekuatan magis bawaan dari klan harimau cahaya emas, mengeluarkan tubuh harimau emas. Dikatakan bahwa klan harimau cahaya emas memiliki garis keturunan roh harimau putih sejati, dan tubuh harimau emas yang dicor mewarisi kekuatan pertahanan harimau putih yang mengerikan. Ketika Darren mampu mempertahankan tubuh harimau emas ini, terlalu sulit bagi Javier untuk melukai atau bahkan membunuh Darren secara serius. Dan bagaimana dengan Javier? Pada saat ini, ada bekas darah di jubah biksunya. Meskipun Darren hampir dapat menyelesaikan setiap serangan terhadap Javier dan menghindarinya dengan sempurna, dia pasti akan membawa beberapa luka di bawah serangan Darren yang tak kenal takut. Cedera ini tidak serius, tetapi Javier berada di atas seni bela diri, meskipun ia juga diberkati secara alami, tetapi ia tidak memiliki vitalitas Darren yang sangat kuat. Selama dia tidak hati-hati, dia mungkin terluka parah. Orang bisa membayangkan berapa banyak tekanan yang dialami Javier saat ini. Javier juga berpikir untuk memaksa Darren mundur dan pergi dari medan perang untuk sementara waktu, tetapi setiap kali ini terjadi, Long pasti akan menghentikannya dengan putus asa. Dan situasi di pihak Flores serupa. Dia terjerat oleh Maheswari dan Yuma. Mereka tidak tahu mengapa jenius iblis dari Sekte Sembilan Iblis Suci ini sangat mematuhi perintah Alexis. Dengan pertempuran antara kedua belah pihak, esensi bulan di kolam yang jernih menjadi semakin berkurang, dan cahaya bulan di sekitar Alexis menjadi semakin intens. Tampaknya lapisan cahaya bulan melapisi permukaan tubuhnya. 3 jam kemudian, aula leluhur Dewa Bulan telah diwarnai merah oleh hujan darah. Pada saat ini, tubuh harimau emas Darren tidak bisa lagi dipertahankan. Tubuh monster besar itu ditutupi dengan luka besar dan kecil, dan dagingnya kabur. Tapi mata harimaunya masih menatap Javier dengan ganas, tanpa niat untuk mundur. Kondisi Javier juga tidak baik, wajahnya pucat dan napasnya sedikit lemah, tetapi wajahnya penuh kegembiraan. Dia berhasil. Dalam 3 jam pertempuran ini, dia tidak membuat kesalahan, dan dengan sempurna menangani semua serangan Darren. Jangan lihat saat ini, Darren tampaknya masih penuh semangat juang, tetapi keuntungan telah jatuh di pihak Javier. Cedera Darren jauh lebih berat daripada Javier. Javier melirik Alexis di kolam jernih yang sangat dingin, senyum kejam muncul di wajahnya. Selama dia mengalahkan Darren sialan ini, dia akan dapat membantu Flores mengalahkan Maheswari bersama-sama. Kalau begitu, tidak ada yang bisa menghentikan mereka untuk menghancurkan anak aneh itu. Esensi spiritual cair bulan pada akhirnya masih menjadi milik mereka. Tetapi pada saat ini, mata Flores menyusut, dan dia tiba-tiba berteriak, "Kakak, hati-hati." Dia melihat bahwa Darren menghilang dari mata Javier di beberapa titik. Ekspresi Javier tiba-tiba berubah, tubuhnya bergerak sedikit, dan dia hendak menghindar ke satu sisi, tetapi sudah terlambat. Dalam kekosongan di atas kepalanya, ada gelombang, dan seorang pria tampan dengan jubah pirang keemasan melintas. Di atas tangannya, dia memegang pedang panjang merah emas. Itu adalah Darren. Dia berubah menjadi humanoid. Pada saat ini, seluruh tubuh Darren benar-benar melonjak dengan arti yang sangat kuat dari seni bela diri sejati. Menghadapi Javier, Darren tersenyum dingin dan berkata, "Kamu pikir kamu akan menang? Javier, kamu terlalu senang, kan?" Wajah Javier tegas, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Huff, hanya monster, dan kamu ingin bersenang-senang denganku dengan pertarungan seni bela diri. Mencari kematian. Keterampilan menyapu debu yang tak terbatas. Karena kamu tidak bisa mengelak, aku bisa menyerangnya secara langsung." Dia telah menekan Darren begitu lama, bagaimana dia takut padanya sekarang? Cahaya warna-warni keemasan yang memancarkan makna menakjubkan tiba-tiba meletus dari kocokan di tangan Javier, berubah menjadi sungai emas yang panjang, dan menyapu ke arah Darren.
Sungai panjang keemasan ini, yang tampak selembut air, mengandung kekuatan penghancur yang tak terbayangkan. Namun, di hadapan pukulan Javier, Darren mencibir, dan cahaya pedang di tangannya meledak pada saat yang sama. Ada ledakan keras yang menghancurkan bumi, kekosongan bergetar, dan teriakan tiba-tiba terdengar. Wajah Flores berubah, itu adalah teriakan Javier.